Indonesia akan memiliki stadion yang dibangun sesuai standar Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Inilah Jakarta International Stadium. Stadion di Tanjung Priok, Jakarta Utara ini mulai dibangun pada 2019 dan direncanakan selesai pada akhir tahun 2021. Stadion GIS memiliki kapasitas tribun 82.000 penonton. Stadion juga dilengkapi fasilitas 2 lapangan latihan outdoor yang sudah siap digunakan. Baik lapangan pertandingan maupun latihan di Jakarta International Stadium menggunakan rumput hybrid yang pertama kali digunakan di Indonesia. Rumput hybrid ini merupakan kombinasi rumput alami varietas Zoysia matrella asal Boyolali, Jawa Tengah dan rumput sintetis jenis Limonta yang didatangkan dari Italia. Selain rumput, salah satu fitur yang jadi keistimewaan di stadion ini adalah atap stadion yang dapat dibuka tutup. Dengan atap akustik, Jakarta International Stadium juga sangat memadai untuk menggelar konser musik. Stadion yang dibangun untuk menggantikan Stadion Lebak Bulus ini memang akan mengakomodasi kegunaan lain di luar sepak bola seperti pagelaran kesenian dan acara lain yang dapat mendukung pariwisata nasional. Dengan berbagai fasilitas, tidak heran bila beberapa pihak menilai keunggulan Stadion GIS tidak kalah dari Stadion Santiago Bernabeu milik klub raksasa Spanyol Real Madrid atau stadion baru milik Tottenham Hotspur di London, Inggris. Ya, saat ini saya berada di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan di belakang saya ini ada sebuah ikon baru Jakarta, Jakarta International Stadium. Ini nanti akan menjadi sebuah stadium dengan taraf internasional standar FIFA dan tentu saja akan menjadi salah satu kebanggaan Indonesia, apalagi Jakarta. Nah, mengenai progres pembangunan Jakarta International Stadium ini, saya sudah didampingi oleh Gubernur DKI yang juga inilah memimpin mega proyek ini, Pak Anies Baswedan. Apa kabar? Makasih Mbak Desi. Alhamdulillah. Luar biasa ya? Ya, ini luar biasa. Ini kerja kolosal insinyur-insinyur Indonesia. Jadi memang dari awalnya kita waktu itu kan berjanji akan membangun stadion di Jakarta. Itu janji kita ketika kampanye waktu itu, dan kemudian kita berpikir sebaiknya bukan hanya stadion sebagai pengganti Stadion Lebak Bulus yang dulu dipakai untuk depo MRT, tapi kita harus bangun satu bangunan yang membawa pesan, kemudian bangunan yang sesuai dengan perubahan zaman. Jadi dari itu kemudian terjemahkan dalam bentuk rancangan yang berstandar internasional, yang dari mulai rancangannya pun dikerjakan oleh orang-orang yang punya sertifikasi FIFA. Kemudian desainnya adalah dan dieksekusi bangunan ramah lingkungan. Ramah lingkungan ada 3 level. Ada silver, gold, platinum. Ini adalah green building platinum level. Green building platinum, jadi level paling tinggi. Iya. Kemudian ini memenuhi persyaratan sebagai lapangan FIFA, stadion FIFA, karena ada 2 lapangan latih di sini. Jadi kalau punya lapangan FIFA itu harus punya 2 lapangan latih. Jadi tim yang mau bertanding itu ada kesempatan untuk berlatih. Latihan di sini. Nah, kemudian stadion ini juga dibangun dengan harapan kira-kira 20 tahun lagi, 40 tahun lagi masih menjadi bangunan yang relevan. Iya. Jadi ini sebenarnya ini terus terang saya kaget loh Pak Anies. Saya nggak tahu kapan terakhir sini tiba-tiba ada di sini, dan mungkin ini proyek yang selama ini tuh nggak terlalu banyak kedengaran, senyap tiba-tiba sudah ada. Berapa persen sekarang, persisnya kapan dimulai dan kapan kira-kira akan? Jadi
dimulai pertama itu bulan Oktober 2019. Kemudian sebelum Covid ya? Sebelum Covid. Lalu maaf 2018. 2018. Kemudian kita mulai perjalanan selama Covid itu bisa bekerja karena ini kayak bubble di tempatnya. Semua orang tidak keluar. Jadi semua bekerja dalam sini. Saat pandemi juga pekerjaan construction jalan terus. Dan sistem yang terapkan bubble. Jadi yang keluar hanya orang-orang tertentu dan selalu dengan screening yang ketat supaya tidak ada penularan di dalam. Kemudian saat ini sudah 84% selesai. Nanti tanggal 11 Desember akan ada event pertama, final International Youth Championship akan bertanding di sini. Jadi event pertama tanggal 11 Desember ya. Akan bertanding Barcelona, kemudian Real Madrid U20, semuanya U20, Atletico Madrid, dan All Star Indonesia. Oh wow, jadi event pertamanya ya. Ya. Tapi ini sudah akan di dalam atau masih di lapangan latih? Sudah di dalam. Sudah jadi di dalam. Gini, nanti baru selesai semuanya. Semua itu artinya landscape-nya, kemudian trotoar, itu bulan Maret 2022. Tetapi stadionnya sendiri, rumputnya, kemudian tempat penonton satu sisi udah disiapkan. Insya Allah itu akan siap untuk 11 Desember ini. Nah, kalau bisa disebut berapa persen sekarang kira-kira Pak Anies? 84%. 84% ya. Dan sekarang sedang pemasangan kursi-kursi di seluruh sisi stadion. Jadi memang stadion ini nantinya akan bisa memuat 84.000 orang. Jauh 82.000. 82.000. Lebih banyak daripada GBK ya? Iya, lebih banyak. Kemudian kedua, di stadion ini itu posisi duduknya lebih vertikal. Sehingga memang didesain untuk siapapun yang menonton dari sudut manapun kira-kira punya pengalaman menonton yang sama. Dan itu salah satu kekuatan desainnya. Lalu yang ketiga, ini dibangun untuk multi purpose. Jadi kita akan membangun ini di tempat yang tropis, sesuatu yang harus kita perhitungkan. Iya. Nah, di tempat yang subtropis, membangun stadion itu terbuka leluasa. Mereka bisa bertanding jam 10, jam 2 siang juga oke. Tapi ketika Katulistiwa, jam 2 siang, jam 10 pagi, panas sekali. Karena itu pertandingan selalu malam. Jadi yang kita bangun di sini stadionnya itu dengan retractable roof. Jadi atapnya bisa ditutup. Jadi ketika hujan bisa ditutup, ketika digunakannya siang bisa teduh. Jadi ini sebuah stadion yang bisa digunakan sepanjang hari, sepanjang malam, dan eventnya tidak hanya sepak bola, event apapun bisa digunakan di tempat ini. Konser juga bisa ini. Coldplay ini biasanya mereka membutuhkan ya, stadion yang sangat besar. Kalau lihat atas ini ya, atap ini Mbak Desi, dibangunnya itu di bawah. Biasanya kalau bangun atap itu di atas, lalu kasih penyangga selama pembangunan. Kalau ini tidak, dibangunnya di lantai, setelah selesai dibangun dia diangkat ke atas. Beratnya construction itu adalah 3.900 ton atap itu. Itu kira-kira ekuivalen dengan mengangkat 2.400 mobil Innova. Wow. Diangkat bersamaan. Karena itu ini teknologi baru ya dalam mengkonstruksi stadion. Betul. Jadi seperti didongkrak naik ke atas. Ketika itu terpasang, maka menjadi satu mega structure, bahkan masuk di National Geography dalam program mega structure. Jadi yang mengatakan bahwa ini mega structure bukan kami, tapi dunia mengakuinya. Nah, siapa yang mengerjakan? Insinyur Indonesia yang mengerjakan. Luar biasa. Oke. Tapi ini kan bertaraf internasional. Pertama, kalau kita bandingkan dengan stadion-stadion yang ada di Eropa, kira-kira mirip-mirip yang mana? Dan juga dalam desainnya, ini ada kolaborasi dengan desainer-desainer mancanegara atau murni dari desainer lokal? Kalau mirip mana? Mirip Jakarta. Nanti ini jadi benchmark baru. Karena per hari ini, barangkali kita bisa bilang bahwa ini yang terbaik yang ada sekarang. Mungkin tahun depan ada stadion baru lagi, 2 tahun lagi mungkin kita nanti akan lihat ada yang lebih baru lagi. Tapi sekarang ini bisa dibilang one of the best. Dan diakui bukan hanya dari sisi seluruh fasilitas memenuhi persyaratan FIFA, tapi juga pembangunannya itu membuat kagum semua orang proses bangunannya. Beberapa kali terjadi seminar
di kalangan insinyur sipil khusus tentang konstruksi bangunan ini. Jadi ini adalah satu terobosan yang luar biasa. Lalu dari sisi perancang, memang perancangannya itu mengharuskan menggunakan desainer yang memiliki sertifikasi FIFA. Oke, itu ada di Eropa. Tapi kita belum ya? Belum ada kita. Mudah-mudahan kita punya. Nah, tetapi isinya itu dari kita. Maunya apa, kemudian tone-nya bagaimana. Jadi motif-motif ini semua nanti kalau malam tuh kelihatan tuh. Ya, ini pasti ada lampu. Betul, dari kita. Jadi memang ini adalah satu stadion yang bisa dibilang sekarang terbaik. Makanya saya bilang, ada yang tanya, Pak ini seperti yang di Madrid ya? Enggak, ini seperti yang di Jakarta ya. Dibanding dengan stadionnya yang 82.000, parkirannya kecil sekali. Oh iya. Kenapa parkiran? Ini hanya 1.000, nggak sampai 2.000 ini mobil. Kecilnya sedikit sekali. Kenapa? Supaya yang datang ke sini naik kendaraan umum, naik kereta. Jadi kalau saya ditanya di parkirnya di mana? Parkirnya di stasiun-stasiun di seputar Jabodetabek. Jadi kalau mau datang ke sini, parkir di sana. Lebih bagus yang dari Madrid. Lebih bagus. Oh, jadi kalau ini kan dikonstruksi lokal semuanya atau ini siapa ini yang ada 2 BUMN yang mengerjakan. Sebetulnya ini seperti konsorsium. Konsorsium. Ada beberapa kontraktor membentuk konsorsium karena besar sekali. Iya. Jumlahnya berapa tenaga yang dilibatkan? Karena ini kan juga bagian dari membuka lapangan kerja baru kan yang. Saya harus cek lagi ya angkanya. Tapi melibatkan tenaga yang banyak sekali dan yang menarik begini, Mbak Desi. Teman-teman yang bekerja di sini itu rutin ngevlog. Jadi mereka tukang-tukang yang bekerja itu ketika pagi mereka bikin rekaman, diposting di Facebooknya. Keluarga dan teman-teman di kampung halaman memonitor perkembangan di tempat ini dari vlog orang-orang yang bekerja. Pesannya apa sih? Yang bekerja pun merasa bangga mengerjakannya. Mereka mau menceritakan kepada semua, saya terlibat loh dalam proyek monumental ini. Jadi itu ada perasaan kepemilikan, ada perasaan ketersambungan, dan itu yang membuat kita juga makin bersyukur bahwa orang nggak kerjain dingin aja udah asal jadi, enggak, tapi ada ownership di situ. Saya sebenarnya tertarik ya motivasi awalnya nih Pak Anies, ini kan kalau kita sebut mega project gitu, dan ini mudah-mudahan juga menjadi suatu bangunan yang historik. What is your sort of main motivation? Kenapa penting bagi Indonesia, khususnya bagi Jakarta dan seorang gini, gubernur? Stadion ini mempersatukan. Sebuah stadion di kota yang memiliki klub sepak bola yang nantinya akan menggunakan tempat ini. Disinilah akan berkumpul warga dari mana-mana di Jakarta dengan perasaan yang sama, mau menonton, mau mendukung klub kesayangannya. Dan ini adalah stadion yang mempersatukan. Kemudian yang kedua, ini adalah bangunan ramah lingkungan untuk masa depan Indonesia, masa depan Jakarta. Kita tahu Jakarta punya masalah dengan polusi, apakah itu air, apakah itu udara, dan kita harus membereskan. Bangunan-bangunan ramah lingkungan banyak di Jakarta, tapi kebanyakan private property. Ini public property yang dikunjungi orang dalam angka yang puluhan ribu setiap kali event. Jadi kami ingin yang datang ke sini melihat ini loh yang namanya green building. Pakai solar panel, airnya didaur ulang 100%, kemudian menggunakan material-material yang ramah lingkungan. Jadi pesan tentang ramah lingkungan itu bukan sesuatu yang berjarak, tapi yang dekat. Itu yang kedua. Yang ketiga, masa depan Jakarta adalah mobilitas penduduk menggunakan transportasi umum. Itulah masa depan kita. Karena itu kalau dekat rail di sini kan. Dekat rail dan tidak disiapkan tempat parkir yang banyak. Coba dilihat areanya. Dibanding dengan stadionnya yang 82.000, parkirannya kecil sekali. Oh iya. Kenapa parkiran? Hanya 1.000, nggak sampai 2.000 ini mobil. Ini kecilnya sedikit sekali. Kenapa? Supaya yang datang ke sini naik kendaraan umum, naik kereta. Jadi kalau saya ditanya di parkirnya di mana? Parkirnya di stasiun-stasiun di seputar Jabodetabek. Jadi kalau mau datang ke sini, parkir di sana. Misalnya datang di pusat kota, ya naik aja kereta di Duku Atas. Dari Duku Atas langsung ke sini. Jadi pesan ketiga adalah ini mobilitasnya menggunakan transportasi umum. Jadi kita ingin stadion ini
membawa pesan itu, pesan mempersatukan, pesan tentang ramah kepada lingkungan hidup dan masa depan, dan pesan tentang transportasi umum sebagai moda untuk mobilitas kita keseharian. Apalagi nanti transportasinya umum kan berbasis listrik ya, ini juga salah satu dari legacy atau warisan kira-kira yang ingin diterapkan oleh Pak Anies. Nah, ini dari segi luas ya. Apalagi kalau membangun sesuatu di Indonesia, apalagi di Jakarta, ini kan biasanya kan space-nya terbatas, mendapatkan lahannya juga susah dan lain sebagainya. Ini perjalanan akhirnya bisa mendapatkan space seperti ini apa? Gini, karena kan dulu banyak warga yang tinggal di sini. Lahannya sudah ada lama. Kemudian ada juga masyarakat yang dulu tinggal di sepanjang rel kereta api. Sekarang mereka sedang tinggal di tempat sementara. Begitu konstruksi ini selesai, nanti perumahan bagi mereka akan dibangun di situ. Jadi mereka nanti akan dapat rumah lagi di situ. Kembali dan dibangunkan rumah susun di tempat yang sama. Jadi mereka tidak dipindah ke lokasi di luar kawasan Sunter ini. Kemudian kenapa dipilihnya di tempat ini? Kita ingin Jakarta Utara kembali hidup. Jakarta itu mulainya dari pesisir pantai. Cuman kita ini seringkali begini, kalau satu kawasan ada masalah itu kita tinggalkan. Lalu kita kawasan kumuh. Iya, bergeser ke selatan, makin ke selatan terus. Bukannya diselesaikan, tapi dilupakan. Nah, kami ingin mengambil pesan, jangan begitu. Masalah yang ada di kota ini tidak akan pernah selesai kalau dilupakan. Time will not solve problems. Kita datang ke tempat ini, bangun di tempat ini. Seberangnya Ancol, sebelah sini ada Sunter Danau, nanti akan dibangun perkantoran, akan dibangun apartemen. Jadi kami nanti berharap akan kemudian tumbuh pusat perekonomian baru di kawasan utara. Jadi pemilihan juga warga. Otomatis. Ini ya begitu ada stadion begini, nanti akan luar biasa. Otomatis langsung bergerak perekonomian. Karena puluhan ribu orang akan datang ke tempat ini. Jadi ini akan menjadi lokasi di mana pergerakan perekonomian akan intensif dan inilah masa depan Jakarta juga. Jadi masa depan kita bukan hanya di tengah dan di selatan, tapi juga di kawasan utara, di mana Jakarta dulu mulainya dari utara gitu. Iya, memang. Karena ya itu di samping laut dan juga ini akses ya. Nah, ini akses gampang nanti Pak Anies. Ya, karena sebenarnya kalau akses kereta api ya nomor satu. Kereta api ya. Tapi kalau pakai kendaraan biasa ada tol dan nantinya akan ada exit tol juga di sini. Tapi seperti kita tahu nggak disiapin tempat parkir yang cukup. Ya, jadi nggak ada gunanya pakai mobil, pakai motor. Mau tidak mau menggunakan transportasi. Nggak ada pilihan dan harus ada perubahan dalam. Dan kita berterima kasih sekali karena KAI akan membangun satu stasiun baru di depan sini. Ya. Jadi stasiun itu nantinya akan dipakai untuk kalau penonton datang, mereka bisa lewat situ, paling dekat sini. Nah, Pak Anies ini kan mega proyek yang dibangun dengan senyap, nggak kedengeran. Apalagi zaman COVID ternyata masih jalan terus. Tantangan terbesar apa-apa saja? Kalau masyarakat ini kan pasti mungkin ada yang merasa resisten atau dari segi keuangan juga kan kita masa COVID gitu. Ada pembangunan seperti ini. Ini kira-kira bagaimana mengatasi masalah-masalah itu dan? Betul. Jadi pertama benar, ini biayanya total 4,3 triliun. Sampai sekarang atau? Keseluruhan anggaran. Ya. Nah, dianggarkan secara multi years. Kemudian terjadilah kontraksi. Ini APBD? APBD kita. Kontraksi, lalu APBD kita berkurang sekali. Nah, kita berterima kasih ada dana PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, di mana Pemprov DKI meminjam pada pemerintah pusat, kemudian lewat sebuah badan yang khusus untuk pembiayaan infrastruktur. Nah, dari situlah kemudian proyek ini tidak terganggu sehingga bisa jalan terus. Tanpa mengganggu kebutuhan COVID yang lain sebagainya. Tanpa mengganggu, karena ini sifatnya jadi dari dana itu langsung masuk ke proyek ini, tidak masuk ke proyek-proyek yang lain, hanya langsung ke sini. Nah, kita nanti akan membayar selama 10 tahun ke depan. Dan ini dilakukan karena anggaran DKI mengalami kontraksi, sementara kalau proyek konstruksi
harus dituntaskan, tidak bisa berhenti di tengah jalan. Apalagi kita tahu bahwa kalau ini jadi, dia akan menggerakkan perekonomian. Itu terkait dengan pembiayaan. Dengan masyarakat setempat, tentu di awal ada pembicaraan yang cukup panjang. Karena ketika persis. Dan itulah ya harus dijalani. Memang pelan, memang panjang. Tapi alhamdulillah sejauh ini berjalan baik. Ini bisa dibilang salah satu pembangunan yang paling rumit dan berisiko. Artinya coba bayangkan Mbak Desi, bangun atap di bawah, kemudian dinaikkan ke atas. Itu naikannya 3 hari untuk sampai ke atas puncak. Kalau meleset aja Mbak, selesai itu. Jadi mudah-mudahan untuk membangun sesuatu seperti ini di Jakarta. Level kesulitannya itu sebenarnya. Ini kalau secara teknis sangat sophisticated. Ini bisa dibilang salah satu pembangunan yang paling rumit dan berisiko. Artinya coba bayangkan Mbak Desi, bangun atap di bawah, kemudian dinaikkan ke atas. Itu naikannya 3 hari untuk sampai ke atas puncak. Kalau meleset aja Mbak, selesai itu. Jadi sesuatu yang ada risikonya tapi calculated risk dan disiapkan mitigasinya semua. Kemudian pelibatan perencanaannya luar biasa. Jadi proyek ini adalah proyek masif yang kalau kita sudah lihat jadinya membuat kita kagum atas insinyur-insinyur Indonesia yang ya bekerja di balik proyek ini. Saya kan menjelaskan di sini. Mereka menyiapkan ini terus dan bekerjanya saat ini tuh hampir bisa dibilang 24 jam. Ada berapa kira-kira insinyur yang dilibatkan? Waduh, ratusan insinyur. Ratusan. Banyak sekali. Dan akhirnya seperti ini standar internasional, standar FIFA 82.000 ya nanti kira-kira ininya. Lalu ada satu lagi Mbak Esi. Kan biasanya kalau kita lihat stadion, itu di kanan kirinya stadion ada jogging track atau athletic track ya. Dekat di GBK. Ya, ini nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau di sini hanya lapangan sepak bola langsung penonton. Sampai istilahnya gini, walaupun ini tentu dilebih-lebihkan, tapi kira-kira dari sisi perancangnya gini, supaya penonton bisa mendengar nafasnya pemain gitu. Ini karena akustiknya. Karena satu akustik, tapi juga kan dekat gitu. Nah, terus tapi kita membangun juga tempat untuk jogging. Di mana tempatnya? Di puncak di atas. Oh, di atas? Di atas. Jadi di atasnya stadion, keliling stadion, itu ada trek lebar 5 meter, adalah jogging track. Dan mungkin itu jogging track tertinggi di Indonesia. Wow. Jadi kalau naik di atas sana, tapi aman, jogging kan? Aman. Ke dalam, lihat sisi dalam stadion, keluar lihat pemandangan Jakarta. Dan berada di atas sana, pemandangannya luar biasa. Jujur seneng banget dan ini pertama kalinya aku kesini and wow, di luar ekspektasi banget apalagi pas masuknya. Dan ini benar-benar berkali-kali lipat dari GBK ya. Aku paling bagus di Indonesia baru ke GBK dan ini benar-benar yang kayak bikin aku speechless banget, gak bisa berkata apa. Aku pengen banget ngerasain main di sini sih. Ya, jadi dari luar udah kelihatan lengkap banget, and pas masuk kita juga kayak shock banget, and karena keren banget. Yang paling ya keren dari Jakarta International Stadium ini semuanya sustainable banget. Jadi ini go green, kan ada banyak solar panels, juga ada harus naik kereta api kalau mau masuk ke sini, nggak ada parkiran. And itu bakal banggakan Indonesia banget, bukan hanya Jakarta tapi juga Indonesia, karena nggak sering lihat sesuatu di Indonesia yang seperti gini. Semoga gedung-gedung lain atau infrastruktur lain juga bisa sustainable biar bisa decrease pollution dan lain-lain, dan semoga kita juga bisa sepak bola wanita juga maju dan disurusin lagi biar better for Indonesia ya. Jakarta International Stadium amazing.
Jakarta International Stadium beda. Jakarta International Stadium itu unik. Insight with Desi Anwar saat ini berada di JIS Jakarta International Stadium di Jakarta Utara. Ini merupakan mega proyek yang baru akan menjadi ikon bukan saja untuk Indonesia tapi untuk seluruh Indonesia. Di sini stadionnya akan memiliki kapasitas sekitar 82.000 orang, dibangun di atas lahan 22 hektar dan saat ini melibatkan sekitar 4.000 tenaga kerja dan spesifikasinya adalah memenuhi standar internasional, standar FIFA khusus untuk pertandingan-pertandingan internasional. Nah, kita akan tanya lebih rinci lagi mengenai detail dan hal-hal teknis yang perlu kita ketahui mengenai stadion ini bersama pemimpin proyeknya, Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI. Ini tadi kan sudah dijelaskan. Ini merupakan mega proyek yang sangat sophisticated. Kita lihat langsung di sini ya. Yang atapnya katanya nanti bisa menutup. Betul, jadi atap di sebelah timur itu udah mulai tertutup. Nantinya akan semuanya tertutup. Lalu di tengah ini yang bisa dibuka tutup. Ini yang disebut dengan retractable roof. Jadi ada roda, nanti akan bisa dibuka tutup. Dan ini akan membuat kalau musim hujan pun pertandingan bisa jalan. Ya, dan tidak terlalu panas. Dan nggak panas ya. Di sisi lain sirkulasi udara juga berjalan dengan baik. Jadi kalau lihat di sini ya Mbak Desi, berdiri di sini ataupun di sisi lain itu ruang pandangnya kurang lebih sama, jarak pandangnya kurang lebih sama, sehingga pengalamannya egaliter. Dimanapun kita duduk, kita merasa bisa menikmati. Persis. Nah, Pak Anies tadi kita sebut ini kan sesuai standar FIFA, standar internasional. Nah, katanya rumputnya juga harus sesuai. Bisa cerita sedikit jadi untuk rumputnya? Rumput ini sistemnya itu tebalnya 1 meter. Rumputnya memang 2,5 cm, tapi penopang di bawahnya itu sebagai satu kesatuan 1 meter. Ada batu-batu kecil, ada pasir, ada banyak lapisan itu. Lalu baru di atas itu rumput. Nah, rumputnya ini hibrid. Ada komponen yang sifatnya buatan manusia dan ada rumput alamiah. Nah, kenapa dibuat hibrid? Karena kita supaya bisa mengendalikan apabila ada yang harus diperbaiki cukup satu komponen. Jadi itulah hibridnya. Seperti karpet gitu ya. Seperti karpet bisa diangkat, bisa diperbaiki. Nah, rumputnya juga standar FIFA. Dan kita mendapatkan rumputnya ini khusus dari sebuah tempat di kaki Gunung Merapi di Boyolali. Itulah itu rumput FIFA, standar internasional di sana. Kemudian kita ambil, ditumbuhkan lagi di sini. Lalu ada burung-burung khusus yang untuk merawat rumputnya. Jadi burungnya juga dapat dari Boyolali, taruh di sini, nanti dia akan merawat rumput itu, memakan hama dan juga rumput-rumput liar yang potensi tumbuh. Jadi maintenance-nya itu betul-betul harus dijaga ya. Tapi jaga. Pak Anies kan apalagi Jakarta kita sering sekali kena banjir atau hujan. Ini dari segi drainasenya itu bagaimana? Jadi karena itulah kenapa ada satu sistem sampai 1 meter. Kan ini sebetulnya posisinya tinggi ya. Kemudian dari situ nanti ada saluran ke bawahnya. Jadi harapannya nanti tempat ini karena memiliki status desain green building dengan standar platinum, termasuk airnya dimanfaatkan lagi. Jadi ketika hujan di sini zero runoff. Artinya zero runoff itu tidak ada aliran air yang dibuang keluar dari kawasan ini. Jadi airnya ditampung di sini, kemudian diresapkan di sini juga. Jadi tidak akan menciptakan polusi atau mencemarkan. Betul. Ngomong-ngomong Pak Anies, ingat untuk biaya rumput saja kira-kira berapa? Ini secara kos kan ada sekitar 4T ya anggarannya. Wah, saya harus cek ya. Tapi yang jelas ini sesuai dengan standar dan harus di-maintain betul-betul. Dan memang rumputnya pun harus lolos sertifikasi. Karena disitulah letak kekuatan pemain. Nah, itu yang Mbak Desi kalau jalan di situ, ketika awal kita masuk itu terasa seperti lentur. Kalau udah di situ setengah menit udah nggak terasa lagi. Tapi ketika baru masuk, ini jalan dari beton
terus jalan ke rumput, itu terasa bahwa di situ lentur. Tapi kualitas yang sama di lapangan latih. Di lapangan latih yang dua itu memiliki kualitas rumput sistem yang sama persis dengan yang ada dalam stadion. Jadi ini sudah tersertifikasi sekarang? Sudah. 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 Ya, dan sudah lulus ya? Sudah, semuanya sudah. Kalau dari nanti udah selesai, dari luar pun dia akan terlihat sebagai ikon kota di malam hari. Siapapun yang lewat kawasan ini, lewat tol atau naik kereta atau pesawat terbang, dari pesawat kelihatan sekali. Pastinya senang banget, apalagi saya sebagai generasi muda yang semangat banget buat selain bisa buat pertandingan, buat bola, itu juga bisa buat nonton konser dalam skala internasional. Pokoknya excited. Kalau tanggapannya kagum sih, kaget kalau emang bakal jadi stadion segede gitu di Indonesia. Gitu. Kalau harapannya ya semoga itu bisa jadi stadion kebanggaan orang Jakarta, terutama dan stadion internasional. Wah, itu bagus banget sih. Kemarin aku sempat ngelewatin juga, terus aku lihat di media sosial itu udah bener-bener desainnya kayak di luar negeri, terus kayak bener-bener kayak mikir tuh, oh kok ternyata kita juga bisa ya, maksudnya punya stadion yang kayak gitu, kayak misalnya kayak di luar negeri gitu loh. Maksudnya bagus sih, bener-bener gak sabar sih, pengen cepet-cepet itu jadi deh stadionnya. Semoga stadiumnya benar-benar dipakai yang buat bermanfaat buat seluruh warga Indonesia ya, bukan cuma Jakarta doang. Seluruh warga Indonesia, terus dirawat dengan baik. Biar lebih menarik aja, biar pada tim internasional pada datang. Terus kayaknya tim jagoan saya Barcelona datang ke Indonesia ya. Tanggapannya seneng banget sih kalau Indonesia, biar dilihat sama tim-tim lain kayak tim-tim internasional lebih bagus lah, lebih baik. Nah, kalau dari segi bahan bangunannya, ini yang menarik kan tadi disebut cara mengkonstruksinya bukan atap, kemudian ada penyangga, tapi nah ini bisa sedikit mengenai materinya, bahan yang digunakan. Lihat, ini besi-besi ya di atas ini. Mbak Desi perhatikan ya, lihat sini Mbak. Itu ada 2 tiang ujung, terus di sana juga ada dua, jadi tiap sisi ada 2 tiang. Jadi kita ada 8 tiang utama penyangga. Nah, atap ini ketika itu ada di bawah, Mbak. Ini kan waktu itu tempat duduknya, balkonnya belum terpasang. Ya. Itu diisi atap. Lalu ketika atap sudah terjadi, seluruh kawasan ini terisi atap, baru atapnya diangkat ke atas. Menggunakan 8 titik itu, dengan di sana ada semacam dongkraknya. Kebayang nggak, Pak? Betapa luar biasa mega structure dalam arti yang sesungguhnya. Diungkit naik ke atas, tingginya 72 meter, lalu dan berat kan ini 3.900 ton. Itu saya bilang tadi, kadang-kadang kan kita nggak terbayang 3.900 ton sebesar apa ya gitu. Bayangkan ada 2.400 mobil berjejer diangkat bersamaan. Itu fantastis. Nah, setelah ini naik ke atas, baru balkon itu dipasang. Nah, inilah yang membuat stadion ini menjadi unik. Biasanya ketika membangun begini ada tiang-tiang pancang, lalu dikerjakan di atas. Ini enggak, dikerjakannya di bawah naik ke atas. Tapi kalau bahan yang di luar yang menutup ini apa? Dari apa, Pak Anies? Ada bahan yang saya lupa namanya ya. Tapi bahan itu punya fungsi juga untuk menahan panas. Jadi ada lubang-lubangnya sehingga angin bisa masuk. Lalu tiap-tiap itu, pilar-pilar itu, tiap-tiap penutup itu beratnya 6 ton sampai 12 ton per tempat. Jadi secara ukuran memang raksasa. Nah, ini kan kita harapkan bangunan ini tahan lama. Kita kan di samping pantai ya Pak Anies, dan juga di daerah tropis. Nah, ini bisa tahan ya jangka panjang ya? Ya,
Tidak. Jadi penentuan materialnya memperhitungkan posisi kita yang tidak jauh dari pantai. Dan itu artinya potensi garam itu ada. Kemudian, tapi juga di sisi lain kenapa dekat pantai anginnya lebih kuat. Tadi kita jalan kan terasa sekali. Angin itu terasa sangat kuat di sini. Jadi harapannya tempat ini memberikan rasa nyaman walaupun tidak pakai AC untuk seluruh kawasan ini. Dan kalau malam ini semua diterangi kan lampu-lampunya. Bahkan kalau dari nanti udah selesai dari luar pun dia akan terlihat sebagai ikon kota di malam hari. Siapapun yang lewat kawasan ini, lewat tol atau naik kereta atau pesawat terbang, dari pesawat kelihatan sekali. Wah, nggak sabar ini kita ingin melihat dan juga datang sini menggunakannya. Event pertama tanggal 11 Desember ya. Tapi sebenarnya akan baru selesai secara totalitas akhir Maret ya. Pak Anies, siapa sih sebenarnya yang berhak menggunakan ini? Apakah hanya ya Persija, warga Jakarta, atau bagaimana prioritas dalam ini pemanfaatan? Disiapkan untuk menjadi rumah bagi klub Jakarta. Karena itu sekarang sedang dalam pembahasan teknisnya dengan Persija. Jadi itu antara Jakpro dengan PT Persija sedang membahas urusan teknisnya supaya nanti Persija akan bisa menggunakan tempat ini sebagai home dari Persija. Tapi intinya adalah klub-klub Jakarta. Untuk ini adalah rumah bagi klub yang berbasis di Jakarta. Inilah tempat kita berkumpul, inilah tempat kita bersama-sama. Jadi idenya seperti itu dan nanti tentu akan ada pengaturan teknisnya. Klub-klub apa saja yang akan terlibat di sini, tapi kita ingin agar masyarakat Jakarta merasa punya stadion sendiri dan stadionnya adalah mencerminkan kota Jakarta sebagai megapolitan yang terbesar di sisi selatan dunia. Tapi event-event lain juga jenis-jenis olahraga lain kan juga bisa memanfaatkan olahraga. Kedua event seni, konser, event-event kebudayaan bisa menggunakan tempat ini. Jadi itulah sebabnya kenapa desain tempatnya itu dengan atap supaya ini bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan akustik yang baik. Dan akustik yang baik itu ya diperhitungkan di situ. Jadi pada fase perancangan sudah dimasukkan di dalam perancangannya bila ini digunakan untuk event-event yang membutuhkan akustik yang baik. Amazing, luar biasa. Ini kalau saya lihat ini akan menjadi betul-betul ikon, ya betul-betul menjadi brand dari Jakarta. Biasanya kita ada Monas, nah nanti mungkin ini salah satunya. Tapi bagi masyarakat sekitar ini, kira-kira kan kita tadi sebut ada multiplier effect dan Pak Anies ingin daerah ini dihidupkan kembali. Karena asal-usul Jakarta itu kan dekat pantai. Jangan sampai ini jadi akhirnya kawasan kumuh dan lain sebagainya. Apa kira-kira pertumbuhan ekonomi yang diharapkan lahir dari adanya stadion di sini? Ya, kan ini adalah tempat orang berkumpul ya. Otomatis akan ada fasilitas penunjang untuk orang berkumpul. Kalau 80.000 orang ada di sini, sebuah event, maka kuliner otomatis akan langsung tumbuh. All sort of kuliner, semua akan bisa tumbuh. Yang kedua, ini bisa menjadi tempat di mana hotel pariwisata berkembang dan sebelah utaranya adalah Ancol. Jadi bagi orang datang ke Jakarta bisa satu paket. Ini bisa tujuan wisata sendiri ya? Persis. Jadi datang ke sini, ada event di sini, sesudah itu meneruskan liburan di Ancol, itu udah satu paket tuh. Jadi memang kawasan ini diproyeksikan menjadi salah satu center of growth di Jakarta. Lalu akan ada perkantoran, akan ada apartemen, rumah susun yang tersambungkan dengan transportasi umum. Dan nantinya ketika MRT dibangun, dia akan melewati tempat ini. Nah, bagaimana ini memastikan biasanya kan kita membangun sesuatu, apalagi ada misalnya Asian Games dan lain sebagainya. Awalnya wah, kemudian tidak terlalu mungkin di-maintain atau eventnya kurang. Bagaimana memastikan ini selalu digunakan, selalu mendatangkan revenue? Betul. Jadi satu eventnya fasilitas olahraganya itu fasilitas olahraga yang memang punya event banyak. Pada saat kita membangun, kadang-kadang kita harus membangun untuk cabang olahraga yang di sini nggak ada peminatnya.
tapi harus dibangun karena itu disyaratkan. Nah, kalau yang ini bukan, ini adalah tempat yang semua orang pengen bertanding, pengen datang ke sepak bola. Jadi bayangkan kalau liga-liga sepak bola itu dimainkan di sini. Nah, ini bisa dikerjakan beberapa pertandingan dalam satu hari. Kenapa bisa dikerjakan begitu? Karena pakai atap. Kalau umumnya kan kenapa pertandingan itu hanya sore dan malam? Karena siang terlalu panas. Sebuah klub tanpa supporter akan kering. Dan supporter ini luar biasa. The Jack itu di Jakarta luar biasa. Mereka datang ketika Persija bertanding di mana-mana dengan ongkos sendiri, atribut dari mereka sendiri. Dan merekalah yang membuat para pemain-pemain ini ketika memasuki gelanggang, semangatnya itu terpompa. Yang kedua, kita ini menggunakan entrance dan exit hanya 2 jalur. Jadi bisa masuk hanya dari barat, keluar hanya dari timur. Oke, pertandingan berikutnya masuknya dari barat. Begitu yang ini keluar, masuk yang berikutnya. Jadi itu bisa dikerjakan. Bisa. Jadi dari sisi perancangan memang tidak didesain untuk single event in a single day. Tapi bisa multiple events in a single day. Dan itu membutuhkan rekayasa lalu lintas 80.000 orang itu. Dan itulah salah satu sebab kenapa dibuat ramnya 2, mudah pengendaliannya. Masuk dari mana, keluar dan cukup dari mana. Ya, kapasitas 82.000 dengan 2 entrance ini. Biasanya kan stadion banyak pintu-pintunya. Ya, kan? nah ini juga gini, kenapa dibuat entrance-nya itu 2, dari barat dan dari timur. Dan itu ada seperti ram yang panjang gitu. Kita ingin memberikan pengalaman. Ketika orang mendatangi sebuah tempat mega structure puluhan ribu orang berjalan bersama-sama, itu ada perasaan kebersamaan. Kami menuju sebuah titik bersama-sama nih, ribuan jumlahnya. Begitu juga dengan keluar, kita keluar bersama-sama. Jadi itu yang saya bilang, kami ingin tempat ini lebih dari sekedar tempat menonton sepak bola. Kita ingin tempat ini di mana kita merasakan kebersamaan, egaliter, perasaan setara, perasaan bersatu, dan itu diwujudkan lewat desain. Kan desain itu membentuk perasaan. Desain bisa mencerai-beraikan, desain bisa mempersatukan. Tapi harus diberitahu kami ingin desain dengan tujuan sosiologis apa. Kadang-kadang kita melihat desain itu hanya sebatas tujuan teknis. Padahal ada tujuan sosiologis yang harus dicapai. Nah, tujuan sosiologis itu dicapai lewat rancangan. Secara teknis dia memenuhi persyaratan, tapi belum tentu dia mencapai tujuan sosiologis kita. Nah, jadi itu yang lebih egaliter, apalagi iya, kalau datang dengan transportasi kereta api. Jadi begitu itu langsung tahu bahwa tempat ini adalah tempat di mana kita merasakan kesetaraan. Dan duduk di paling atas ataupun duduk di bawah, pengalamannya juga kurang lebih sama. Lebih dari 80%, Anies. 84%. So far happy sesuai dengan visi. Ini lebih cepat dari target. Lebih cepat. Jadi ya? 1% lebih cepat dari target. Dan secara keseluruhan, Mbak Anies happy bahwa apa legacy for you as a gubernur DKI lah, ingin diingat dengan adanya ini ikon stadion seperti ini yang bertaraf internasional, yang bisa memfasilitasi semua, yang memiliki teknologi ramah lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan. Dan sebuah stadion yang mengintegrasikan semua warga lewat transportasi umum. Jadi ini sebuah tempat di mana kita nanti tidak lagi menyaksikan bis-bis berisi supporter yang berjalan dari mana-mana. Kenapa? Karena supporternya cukup naik kereta api. Tidak perlu lagi menggunakan bis dari sana sini yang bisnya penuh lalu di atas ada orang yang naik di atas bisnya. Itu menjadi pemandangan masa lalu. Stadion ini mengajak semua untuk menjadi orang-orang yang maju, modern,
aman di dalam menggunakan kendaraan dan dari rancangan. Jadi ada harapan juga. Sekarang alhamdulillah stadionnya sudah kelas dunia. Step berikutnya, insya Allah klubnya bisa kelas dunia. Yang paling penting, dan juga supporternya juga. Lalu supporternya ramah lingkungan juga. Betul, supporternya teladan. Iya. Dan karena itu tidak bisa dipisahkan. Sebuah klub tanpa supporter akan kering. Dan supporter ini luar biasa. The Jack itu di Jakarta luar biasa. Mereka datang ketika Persija bertanding di mana-mana dengan ongkos sendiri, atribut dari mereka sendiri. Dan merekalah yang membuat para pemain-pemain ini ketika memasuki gelanggang, semangatnya itu terpompa. Ini orang-orang super ikhlas. Mereka nggak mengira apa-apa kecuali klubnya berhasil. Dan ketika klubnya berhasil, semua penghargaan diterima pada klub, diterima pemain. Mereka tidak terima apa-apa kecuali kebahagiaan. Karena itulah kami, negara, yang memberikan kepada para supporter itu tempat yang layak, tempat yang pantas. Itu bentuk kami menghargai Anda yang telah menjadi pendukung kesebelasan kita, yang telah ikut menjaga kebersamaan di kota ini. Siapkan stadion yang anggun, yang megah buat semua. Dan kita harapkan juga klubnya juga akan terus jaya. Nah, untuk event tahun depan sudah ada ini kalendernya yang disiapkan? Nanti momen awal tahun, tapi sudah mulai banyak tapi yang... pasti akan ada terus menerus ya, termasuk event-event internasional tentu saja ya Pak Anies. Nah ini sekali lagi luar biasa, ini sebuah mega proyek dan harganya juga, cost-nya juga tidak sedikit, dan tentu saja maintenance penting ya, Anies, sesuatu yang harus kita jaga sampai bisa bertahan, dan kita harapkan ini bagian dari smart city kan, kita ingin Jakarta juga menjadi sebuah smart city. Tapi Pak Anies, sekali lagi, ini proyek senyap ya, saya datang sini, wow, kaget juga, kapan ini dibangun ini, kenapa, ada apa ide di balik itu, apakah karena COVID jadi semua harus lockdown, diam-diam, dan enggak? Proyek begini itu baru bisa kelihatan ketika udah jadi bangunannya. Ketika baru masang tiang pancang juga apa yang mau dilihat gitu. Jadi bagi kita perayaan itu terjadi ketika ini tuntas. Disitulah kita merayakan dan kita bersyukur bahwa usaha yang dikerjakan berapa lama ini tuntas. Tapi kita memang memilih untuk melakukan itu mulai di ujung. Sekarang sudah 80% lebih, baru kita tunjukkan. Nih, alhamdulillah, doakan bisa tuntas. Dan insya Allah ini jadi kebanggaan kita semua. Iya, dan kita harapkan nanti juga tanggal 11 Desember event pertama bisa sukses, karena ini merupakan sesuatu yang bersejarah ya bagi tempat ini. Pak Anies, sekali lagi terima kasih, sukses proyeknya, dan juga kita harapkan ini akan menjadi sebuah ikon yang membanggakan. Stadionnya sudah bagus, ngomong-ngomong ini bisa disewa juga. Macam untuk revenue kan, suatu tempat kan harus ketika nanti ada event-event kan mereka bisa pakai. Iya, baik. Dan Insight with Desi Anwar kali ini langsung dari JIS. Sekarang kalau kita bicara JIS itu Jakarta International Stadium ya. Dan kita juga ingin stadion ini akan dimaksimize sebanyak mungkin, khusus bagi warga Jakarta, dan juga bukan saja penggemar bola, tapi kita semua bisa jadi tujuan wisata juga dari sini. Pak Gubernur, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube Insight with Desi Anwar. Kita masih dalam suasana COVID saat ini, jadi jangan lupa rajin cuci tangan, ya, jaga jarak, menggunakan masker, dan tentu saja hindari kerumunan. Kita harapkan tahun depan COVID ada di belakang kita, sehingga ini tempat kerumunan. Sehingga event-event akan bisa kita mulai kembali. Stay safe, bye-bye.